Selamat malam, teman-teman. Selamat datang kembali di channel kita. Malam ini, aku akan membawakan sebuah cerita pengantar tidur yang semoga bisa membuat istirahat kalian lebih nyenyak. Cerita ini berjudul Hutan Berbisik dan Bintang yang Hilang. Mari kita mulai. Jauh di dalam lembah yang subur, terhampar sebuah hutan ajaib yang dikenal sebagai hutan berbisik. Dedaunannya selalu menari-nari seolah sedang menyanyikan melodi alam, dan sungainya mengalir dengan air sejernih kristal. Di hutan ini, semua makhluk hidup berdampingan dengan damai. Ada Kiko si kelinci yang lincah, Roro si rubah yang bijaksana, dan Gugu si beruang yang baik hati. Setiap malam, semua penghuni hutan akan berkumpul di bawah pohon cahaya, sebuah pohon ek tua raksasa yang daunnya memancarkan cahaya lembut saat malam tiba. Mereka berkumpul untuk menatap langit, mengagumi jutaan bintang yang berkelap-kelip seperti berlian yang ditaburkan di atas kain beludru hitam. Namun, suatu malam, sesuatu yang aneh terjadi. Saat semua hewan berkumpul, mereka menyadari ada yang berbeda di langit. Bintang paling terang yang biasa mereka sebut bintang pemandu telah lenyap. Langit malam terasa lebih gelap dan sepi tanpanya. Para hewan mulai merasa cemas. Tanpa bintang pemandu, malam terasa kurang hangat dan para kunang-kunang jadi bingung arah. Melihat kegelisahan teman-temannya, Kiko si kelinci yang pemberani melompat ke atas sebuah batu besar. "Teman-teman," serunya dengan suara lantang, "kita tidak bisa hanya duduk diam dan bersedih. Kita harus mencari bintang pemandu dan membawanya kembali ke langit." Awalnya, banyak yang ragu. Pergi mencari bintang terdengar mustahil. Tapi Roro si rubah yang bijaksana mendukung ide Kiko. "Kiko benar," kata Roro, "jika kita bekerja sama, tidak ada yang tidak mungkin. Kita harus mencoba." Gugu si beruang juga mengangguk setuju. Dengan kekuatannya, ia bisa membantu membuka jalan yang sulit. Akhirnya, didorong oleh semangat persahabatan, para penghuni hutan berbisik memutuskan untuk memulai petualangan besar mencari bintang pemandu yang hilang. Keesokan paginya, saat fajar pertama menyingsing, Kiko, Roro, dan Gugu memulai perjalanan mereka. Mereka mengikuti aliran sungai Hulu, karena menurut legenda kuno, sungai itu berasal dari puncak Gunung Pelangi, tempat di mana langit dan bumi bertemu. Perjalanan mereka tidak mudah. Mereka harus melewati semak belukar yang lebat, menyeberangi jembatan akar yang goyang, dan mendaki bebatuan yang licin. Kiko dengan kelincahannya memimpin di depan, mencari jalan yang paling aman. Gugu menggunakan kekuatannya untuk menyingkirkan dahan-dahan besar yang menghalangi jalan, dan Roro dengan kebijaksanaannya selalu memberikan nasihat dan arahan yang tepat. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seekor burung hantu tua bernama Pak Bubo, yang sedang bertengger di dahan pohon. Kemana kalian akan pergi dengan tergesa-gesa?" tanya Pak Bubo dengan suaranya yang dalam. Roro menjelaskan tujuan mereka untuk mencari bintang pemandu yang hilang. Pak Bubo terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku melihatnya tadi malam. Bintang itu tidak hilang, tapi ia jatuh dari langit. Ia mendarat di dekat Danau Cermin, di balik bukit sana." Dengan petunjuk baru dari Pak Bubo, ketiga sahabat itu merasa lebih bersemangat. Mereka mengucapkan terima kasih dan segera melanjutkan perjalanan menuju Danau Cermin. Benar saja, setelah mendaki bukit yang cukup terjal, mereka melihat sebuah danau yang airnya sangat jernih dan tenang, memantulkan langit seperti cermin raksasa. Dan di tepi danau, tergeletak sebuah benda kecil yang bersinar sangat terang. Itulah bintang pemandu. Cahayanya sedikit redup, dan ia tampak sedih. Kiko dengan hati-hati mendekatinya. "Hai, bintang pemandu, kenapa kamu ada di sini? Semua orang di hutan merindukanmu." Bintang itu berkedip lemah, dan sebuah suara lembut terdengar di benak mereka. "Aku merasa kesepian di atas sana," bisik sang bintang. "Setiap malam aku melihat kalian semua berkumpul, tertawa, dan bermain bersama. Aku juga ingin merasakan kehangatan persahabatan." Kiko, Roro, dan Gugu saling berpandangan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa bintang yang begitu indah di langit bisa merasa kesepian. Gugu mendekat dan berkata dengan suaranya yang lembut, "Kamu tidak sendirian. Kamu adalah pemandu bagi kami. Cahayamu memberi kami harapan dan kehangatan setiap malam. Kamu adalah bagian dari keluarga kami, meskipun kamu berada jauh di atas sana." Roro menambahkan, "Kehadiranmu di langit membuat hutan kami menjadi tempat yang istimewa. Setiap dari kita punya tempat dan peran masing-masing. Tempatmu adalah di langit, menerangi kami semua."
Mendengar kata-kata tulus dari teman-teman barunya, bintang pemandu mulai bersinar lebih terang. Ia sadar bahwa meskipun jauh, ia dicintai dan sangat berarti bagi banyak makhluk. Rasa sepinya perlahan sirna, digantikan oleh perasaan hangat dan bahagia. "Aku mengerti sekarang," bisik sang bintang. "Terima kasih telah menyadarkanku. Tapi, aku tidak tahu cara untuk kembali ke langit." Ketiga sahabat itu berpikir keras. Tiba-tiba, Kiko mendapat ide. Ia teringat legenda tentang Danau Cermin. Dikatakan bahwa apapun yang terpantul di danau saat bulan purnama penuh akan menjadi nyata. Dan malam ini adalah malam bulan purnama. Mereka menunggu dengan sabar hingga malam tiba dan bulan purnama muncul dengan megahnya di langit. Roro dengan hati-hati meletakkan bintang pemandu di atas sehelai daun teratai besar, lalu mendorongnya perlahan ke tengah danau. Begitu bayangan bintang pemandu terpantul sempurna di permukaan danau cermin yang diterangi cahaya bulan, keajaiban pun terjadi. Pantulan bintang itu mulai naik perlahan dari permukaan air, semakin tinggi dan tinggi, hingga akhirnya ia kembali ke tempatnya di langit, bersinar jauh lebih terang dari sebelumnya. Kiko, Roro, dan Gugu bersorak gembira. Mereka berhasil. Mereka melambaikan tangan ke arah bintang pemandu, yang berkedip-kedip seolah mengucapkan terima kasih. Ketika mereka kembali ke hutan berbisik, semua penghuni hutan menyambut mereka sebagai pahlawan. Malam itu, mereka kembali berkumpul di bawah pohon cahaya, menatap langit yang kini kembali lengkap dan indah dengan adanya bintang pemandu yang bersinar paling terang. Sejak saat itu, para penghuni hutan belajar sebuah pelajaran berharga, bahwa setiap orang, tidak peduli seberapa jauh atau seberapa berbeda, memiliki peran penting. Dan kekuatan persahabatan sejati bisa mengatasi rintangan apapun, bahkan bisa mengembalikan bintang ke langit. Dan di langit, bintang pemandu tidak pernah lagi merasa kesepian. Setiap malam, ia akan berkedip sedikit lebih terang saat melihat Kiko, Roro, dan Gugu, teman-teman baiknya yang telah menunjukkan arti persahabatan yang sesungguhnya. Nah, ceritanya sudah selesai. Semoga kalian suka dan bisa tidur nyenyak malam ini, ditemani mimpi yang indah seperti hutan berbisik. Jangan lupa untuk selalu menjadi teman yang baik bagi siapapun di sekitar kita. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Selamat malam.